Sekarang kami akan memberikan informasi mengenai dukungan untuk calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo yang terus mengalir. Dan kali ini pemirsa datang dari Badan Pengurus Betawi Raya. Nah, informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, ada Anissa Dasuki. Ya, silahkan Anissa. Ayo, ayo. Ya, Prita dan juga Robert. Nah, tadi stopnya langsung ke ibu-ibu yang memang sudah berlatihan marawis ini sudah sejak lama. Nah, ibu-ibu ini ada warga dari Kelurahan Serdang Kemayoran, mulai dari RT 1 sampai RT 7. Nah, memang ibu-ibu ini sekali-sekali. Nah, kita lihat rapi sekali bermainnya. Dan memang pemirsa, hari ini adalah deklarasi Betawi Raya, dan juga ada doa dari 1000 anak yatim yang akan mendoakan Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala untuk berlaga pada Pilpres di 9 Juli mendatang. Nah, pemirsa, memang pada saat pemilu ini memang tidak memandang usia, golongan, jabatan, dan lain-lain. Semua masyarakat Indonesia punya hak suara, termasuk adik-adik anak yatim. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya kepada adik-adik nih, yang mereka punya suaranya masing-masing. Kenapa sih alasan mereka ngefans atau milih Pak Jokowi? Sekarang kita akan jalan ke sana untuk ngobrol sama adik-adik di sana. Assalamualaikum. Permisi sayang, maaf. Permisi, maaf. Halo bapak-bapak, ini bapak-bapak dari pengurus yatim piatu Yayasan Normalia. Halo Pak, iya Pak. Nih Pak, sebelumnya dari anak-anak yatim sendiri itu yang menggagas untuk mendoakan Pak Jokowi ya Pak ya? Ya. Apa yang menjadi anak-anak nih, kita ingin doain Pak Jokowi gitu Pak? Ada? Ini anak-anak kita didik. Kita masih tentang demokrasi. Jadi demokrasi yang bagaimana? Yang anak-anak ini kita didik demokrasi yang baik, yang ibaratnya tidak main black campaign. Jadi kita jangan sampai, ya sekarang ini kan gencar-gencar black campaign ini. Jadi dari sekarang ini anak-anak kita didik mengarah untuk bisa lebih mengerti mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Boleh dipanggil adik-adiknya Pak? Oke, mungkin silakan. Nah, sini adiknya, sini. Ada temannya lagi nggak? Ini mungkin ibu. Ada temannya lagi? Silakan Bu. Ibunya boleh Bu, sini Bu. Ibu dengan ibu siapa? Atma. Ibu Atma ini dari mana Ibu? Dari Serdang. Dari Serdang. Ibu pengurus yatim piatu apa warga sini? Warga sini. Kalau adanya, pegang aja mic-nya. Pemilih pemula. Oh, pemilih pemula. Adek, saya mau nanya nih, sebagai sebuah pemilih pemula, ini kan sekarang ada 2 kandidat di Pilpres ini. Sekarang apa yang Adek lakukan untuk memilih pilihan yang tepat nih? Melihat dari sosok Pak Jokowinya yang lebih merakyat, yang apa ya, lebih peduli kepada anak muda khususnya, untuk para pemilih pemula. Dan yang pasti nggak korupsi. Nggak korupsi. Oke, sekarang ke Pak Wawan.
Pak Wawan, sebagai pengurus Yayasan Yatim Piatu, Pak Wawan, kira-kira dari anak-anak sendiri, anak-anak yatim piatu yang mereka termasuk pemilih pemula, apa mereka ada keinginan untuk mencari tahu seperti itu, Pak? Nah, betul. Jadi pertama anak-anak ini pengen tahu, dan kedua juga kita memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana caranya memilih, bagaimana caranya menilai calon pemimpin, yaitu yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua kesederhanaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merayat. Jadi dekat dengan rakyat. Ini pengalaman biasanya kan ini baik pemilu, pilgub dan lain-lain itu biasanya dekat ke masyarakat itu kalau mau pemilihan. Tapi setelah itu mereka jauh. Nah, ini harapan kami setelah nanti acara selesai, siapapun yang terpilih harus tetap dengan masyarakat. Amin. Dan memperhatikan masyarakat yang di bawah terutama yang perlu dibantu. Oke, sekarang dari Ibu nih sebagai warga dari Serdang Kemayoran, Ibu kira-kira apa sih yang bikin Ibu akhirnya mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi? Ya, bagi saya sih ya namanya sebagai warga ya saya menginginkan pemimpin yang lebih baik gitu kan, untuk daripada karena anak-anak yatim semua istilahnya bisa maju, bukan seperti yang istilahnya yang keluarga yang punya orang tua aja yang lengkap gitu. Jadi kayak bagi saya warga anak-anak yang istilahnya yang masih single parent seperti saya punya anak yatim gitu bisa lebih maju lagi lah seperti anak-anak yang lainnya. Nah sekarang Kak Ade lagi nih, Dek, sebagai pemilih pemula nih Dek, pasti banyak kan masukan-masukan dari orang-orang. Kira-kira kan seorang presiden itu harus punya rekam jejak atau track record yang bagus. Nah, Ade sendiri dari mana taunya apa? Riset di internet atau nonton TV sampai tertarik untuk milih Pak Joko? Ya, kebanyakan untuk pemilih pemula, khususnya saya itu lebih melihat dari TV. Ya, mengenal sosok Jokowi dari hasil kerjanya di Solo yang yang peduli terhadap masyarakat, khususnya di Solo. Dan kalau di Jakarta, saya melihat dari aksi-aksi nyatanya Jokowi yang langsung turun langsung untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, itu yang buat Ade jadi tertarik dan memutuskan untuk mendeklarasikan kepada Pak Jokowi. Nah, sekarang untuk Bapak sebagai masyarakat Betawi, Pak Jokowi ini menjabat sebagai gubernur baru 2 tahun, Pak. Kira-kira apa yang mendasari Bapak untuk memilih Pak Jokowi? Baru 2 tahun, apa yang sudah terlihat perkembangan di Jakarta? Kalau kita lihat dalam 2 tahun ini hasilnya ada. Beliau itu langsung nggak kenal waktu, turun ke bawah dalam suatu pekerjaan dia, tidak mengenal rasa capek atau ini. Dan sekarang beliau ini kita lihat dalam kondisi-kondisi seperti kemacetan udah berkurang, terus mengatasi banjir sedikit-sedikit udah nggak seperti kayak sebelum-sebelumnya. Jadi hasilnya itu seperti itu. Pak, itu dari sebagian kecil. Betawi itu kan punya banyak sekali kebudayaan. Tadi saya lihat ada ondel-ondel ya Pak ya. Kira-kira selama ini ada nggak sih langkah nyata dari Pak Jokowi sendiri untuk memajukan kebudayaan Betawi yang buat Bapak akhirnya saya mau deklarasikan untuk Pak Jokowi? Jadi begini, kalau kita lihat beliau itu kan peduli kepada kebudayaan. Jadi budaya Betawi ini mungkin ada perhatian dari beliau itu sangat besar. Jadi mungkin supaya kedepannya ini dari perhatian pada masyarakat Betawi itu lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah sekarang Ibu nih Ibu sebagai warga dan juga Ibu rumah tangga ya Ibu ya. Kira-kira ada nggak sih edukasi-edukasi yang Ibu berikan kepada anak Ibu dan juga kepada teman-teman Ibu mengenai siapa sih pemimpin yang baik untuk Indonesia ke depannya? Ya, saya sih ya memang banyak teman-teman saya karena anak-anak yatim ya. Kalau kepengen pokoknya lebih maju lagi, ya pilihlah Pak Jokowi gitu. Begitu aja saya sih. Oke. Ke Pak Wawan nih. Pak Wawan, anak-anak yatim piatu itu pasti terbatas kan Pak. Kalau misalnya anak-anak sekarang, mungkin mereka untuk bisa tahu seperti apa calonnya, mereka bisa buka di smartphone mereka atau mereka bisa lihat dari internet. Kalau anak-anak sendiri seperti apa Pak? Kalau anak-anak kebanyakan pertama tadi di samping media-media yang tadi, mereka juga bisa lihat di TV, dan kita arahkan orang tua harus memberikan pengetahuan terhadap bagaimana caranya memilih gitu. Nah yang selanjutnya barangkali kalau kami sebagai pengasuh, harapan ke depan itu yaitu ini penegakan hukum. Itu yang paling penting, karena ini mohon maaf ini hukum di kita itu udah amburadul. Nah dengan adanya penegakan hukum itu insya Allah Indonesia ke depan ini dengan sosok
kepemimpinan yang kita akan pilih itu insya Allah akan lebih maju lagi. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan dari adik-adik ini nih, anak-anak ini nih yang sekarang datang ke sini akan memberikan doa untuk Pak Jokowi? Nah, apa yang mereka inginkan itu? Inginkan itu pertama, kalau anak-anak itu terus terang aja, pertama mengenai pendidikan. Pendidikan itu kalau gratis benar-benar gratis. Jangan ini nggak ada bayaran tapi ada les lagi, kan gitu. Terus buku juga mahal, seragamnya juga mahal. Yang kedua, di samping pendidikan itu fasilitas yang lainnya, tempat bermain, perpustakaan, dan guru-gurunya juga yang profesional. Jangan ini anaknya bagus, minatnya bagus, tapi gurunya nggak profesional. Nah itu, dan yang tidak kalah penting adalah gizi, kesehatan buat anak-anak ini. Mungkin ke depan kalau ini penegakan hukumnya bagus, hutang kita juga ada sedikit, jadi paling tidak mungkin ada makanan-makanan untuk anak-anak kita ini.